Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak mungkin ada 5 orang seperti itu di dunia saat ini. Itu mustahil bahkan untuk alam Dewa Naga. Alis emas Qianei Yinger menyatu erat. Bahkan setelah dia mendengar kata-kata Qiu Yao dan melihat 5 makhluk berjubah berdiri di depan Dewa Naga penghancur merah, dia masih tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Lebih tepatnya, dia tidak bisa menerimanya. Jika ini benar, maka kekuatan sebenarnya dari alam Dewa Naga begitu mengerikan hingga cukup membuat mereka putus asa. Dia dengan cepat fokus dan mengirimkan transmisi suara. 2 sosok putih dengan cepat terbang saat Qianye Wugu dan Qianye Bingzu muncul di hadapan mereka. Kami menerima panggilan mendesak dari Kaisar Dewa. Instruksi apa yang Anda miliki untuk kami? Qianye Bingzu bertanya. Kelima sosok yang mengenakan jubah itu, apakah kamu punya kesan tentang mereka? Qianye Yinger menunjuk ke sosok abu-abu di gambar. Sebelum Qianye Yinger mengajukan pertanyaan, kedua leluhur Raja Brahma sudah memusatkan pandangan mereka pada 5 orang yang berdiri di belakang Raja Naga. Meski hanya sebuah gambaran, kedua lelaki tua ini, yang seolah-olah telah melihat dan mengalami segala sesuatu yang dapat dilihat dan dialami di dunia ini, masih merasakan tekanan luar biasa yang terpancar dari kelima sosok tersebut. Saya tidak mengenali mereka, kata Qianye Wugu sambil menggelengkan kepala. Dan tidak mengenali mereka adalah hal yang paling menakutkan, kata Qianye Bingzu. Meskipun saya hanya melihatnya melalui gambar, saya tidak dapat mengukur kedalaman dari 5 sosok berkerudung itu, kata Qianye Wugu sambil menghela nafas panjang. Nenek moyang kita mengatakan ini, alam Dewa Naga jauh lebih menakutkan daripada yang terlihat. Kebenaran dari kata-kata ini terngiang-ngiang di telinga saya saat ini. Kata-kata Qianye Wugu dan Qianye Bingzu tidak diragukan lagi telah menghancurkan harapan terakhir Qianye Yinger. 5 monster yang sebanding dengan Dewa Naga penghancur merah, hanya 5 orang ini saja sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar kerajaan yang ada. Dewa Naga penghancur merah adalah orang yang hampir menjadi Raja Naga berikutnya, dan sekarang alam Dewa Naga tiba-tiba menghasilkan 5 orang lainnya yang memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan kekuasaan alam Dewa Naga. Hati Qianye Yinger benar-benar kacau dan keadaan Qiu Yao tidak jauh lebih baik. Perubahan situasi yang tiba-tiba ini berarti alam Dewa Naga sekarang memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Dan itu terjadi sebelum mereka menghitung kekuatan 5 kerajaan barat. Mata Qiu Yao menyipit sebelum dia berbicara dengan lambat dan tidak tergesa-gesa. Baguslah kita berhasil menemukan keberadaan kelima monster tua ini jauh sebelumnya. Jika tidak, bertemu mereka dalam pertempuran tanpa peringatan sebelumnya akan menjadi bencana yang tak terbayangkan. Apakah kita mundur? Qianye Yinger bertanya. Mereka memiliki pilihan untuk melarikan diri kembali ke wilayah ilahi utara, tempat perlindungan sempurna yang bahkan 10 alam Dewa Naga tidak akan mampu memaksa mereka masuk. Qiu Yao merenungkan pertanyaan itu sejenak sebelum dia menjawab, kita harus membiarkan guru iblis memutuskan apakah kita harus mundur atau bertarung. Saat ini, variabel terbesar di pihak kami adalah dia. Kita perlu melihat kejutan seperti apa yang dia berikan kepada kita setelah dia muncul dari alam ilahi surga abadi. Jika kejutan ini tidak melebihi kejutan yang telah diberikan oleh alam Dewa Naga kepada kita, kita tidak punya pilihan selain mundur. Apakah menurut Anda dia akan bersedia? Qianye Yinger berkata sambil mendengus pelan. Dia tidak akan melakukannya di masa lalu. Tapi sekarang, saat dia memikirkan perubahan mendadak Yun Ce, bahkan Qiu Yao yang muram pun tidak bisa menahan tawa.
dia mungkin akan mendengarkan dengan baik. Kumpulan pasukan sebesar itu akan membutuhkan setidaknya 4 hari untuk melakukan perjalanan dari alam Dewa Naga ke tempat ini, bahkan jika mereka memiliki kapal tercepat yang melaju dengan kecepatan maksimum, kata Qianye Yinger sambil mulai mendapatkan kembali ketenangannya. Yunce mungkin akan keluar dalam 2 hari, jadi meskipun waktunya agak ketat, kita masih punya cukup waktu untuk mundur jika perlu. Namun, kita harus memberi perintah untuk bersiap mundur terlebih dahulu, sehingga kita bisa menghadapi variabel lain yang belum kita perkirakan. Qiu Yao terdiam dalam dan merenung sebelum dia mengangguk singkat. Kembalinya Long Bai lebih awal ke alam Dewa Naga dan perintahnya yang sangat kuat dan kejam telah memberikan banyak tekanan kepada Qiu Yao, tapi itu belum cukup baginya untuk mempertimbangkan untuk mundur. Namun, kemunculan kelima monster tua ini secara tiba-tiba telah menghapuskan semua harapan dan keyakinan mereka. Bahkan rencana dan strategi yang paling indah pun tidak lebih dari lelucon buruk di hadapan kekuasaan absolut. Hua Jin, kirim transmisi suara ke Dewa Bintang Serigala Surgawi, Yan Tianxiao, Fen Daoqi, semua Raja Alam tingkat tinggi yang berkumpul, dan Chang Xitian. Beri mereka perintah untuk segera. Suara gemuruh besar terdengar, suara yang mengingatkan kita pada daratan besar yang retak, getaran hebat segera mengguncang jiwa Zhou Suzi, dan Qiu Yao dan Qianye Yinger berbalik untuk melihat gambar siaran dengan kaget. Bayangan raksasa perlahan mulai muncul dari tanah, dan hanya setelah mereka mengubah sudut pandang Zhou Suzi terhadap bayangan itu, mereka dapat dengan jelas melihat siluet raksasa itu. Itu sebenarnya adalah pulau terapung besar yang panjangnya hampir 200 km. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah kota terapung. Cahaya samar berwarna putih keabu-abuan tampak memancar dari bangunan-bangunan yang berseliweran di atasnya. Setiap batu bata, genteng, dan potongan batu giok yang dalam juga memancarkan aura yang sangat padat dan kuno, aura yang sangat kuno sehingga Zhou Suzi, seorang lelaki tua, tidak dapat menemukan jejaknya bahkan dalam ingatan leluhur pendirinya. Apa itu? Qianye Wugu menghela nafas. Itu adalah eksistensi yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Dua kaisar Dewa Langit Brahma sebelumnya sekali lagi menyadari betapa dangkalnya pengetahuan mereka tentang alam Dewa Naga. Mungkinkah kapal dalam jenis khusus? Mata iblis Qiu Yao menjadi tajam dan fokus saat dia mengucapkan kata-kata itu dengan suara rendah. Kapal yang dalam. Qianye Yinger hampir tidak setuju dengannya, tapi dia segera mengerti mengapa Qiu Yao membuat tebakan seperti itu. Mengingat fakta bahwa dia telah mengumpulkan kekuatan dari semua kerajaan, kemungkinan besar ini adalah kapal yang dalam, tidak peduli seberapa kecil kemiripannya. Raja Naga, siapa para senior ini? Zhou Suzi akhirnya tidak mampu menahan keterkejutan di hatinya, jadi dia menyuarakan pertanyaan yang sangat ingin ditanyakan semua orang. Long Bai bahkan tidak meliriknya saat dia menjawab, ini adalah 5 penjaga terhormat rasku. Mereka juga merupakan pendahulu naga ini. Mohon jangan menanyakan hal lain. Pendahulu dari Raja Naga. Beberapa kata itu telah menyebabkan keterkejutan di hati setiap orang berlipat ganda secara eksplosif. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka terkejut dan ketakutan. Zhou Suzi membungkuk sederhana. Putra tidak berbakti dari surga abadi, Zhou Suzi, menyapa senior Dewa Naga. Dengan 5 yang mulia memimpin kita, ras iblis akan seperti lilin yang mudah padam. Yang mulia naga layu yang diam akhirnya menunjukkan reaksi ketika mereka mendengar kata surga abadi. Tatapan mereka menyapu Zhou Suzi sebelum Long Yi menghela nafas lembut dan berkata, gadis yang menciptakan alam dewa surga abadi adalah bakat yang menakjubkan.
Tidak kusangka keturunannya akan jatuh sejauh ini. Kepala Zhou Suzi tersentak dan keterkejutan muncul di matanya. Dia sebenarnya menyebut leluhur agung surga abadi, gadis. Kata-kata ini tidak hanya mengejutkan Zhou Suzi, tetapi juga mengejutkan Qi Wuyao dan Qianye Yinger yang memata-matai mereka dari selatan. Sikap, nada, dan kata-kata yang agung ini, kata Qianye Wugu. Orang-orang ini mungkin adalah Raja Naga atau Dewa Naga di masa lalu. Tidak disangka ras Dewa Naga memegang kartu as seperti itu di lengan mereka. Mengerikan, menakutkan, kata Qianye Bingzu. Mengingat kekuatan mereka yang luar biasa, tidak masalah status apa yang mereka miliki. Mata Qi Wuyao tetap tertuju pada kota terapung raksasa di gambar. Yang paling aku khawatirkan adalah kota aneh ini, apa sebenarnya itu? Saat kota terapung ini muncul, kegelisahan yang hebat di hatinya langsung berlipat ganda, ini jauh melebihi kegelisahan yang dia rasakan ketika 5 kota tua yang mengerikan itu pertama kali muncul. Dia bahkan tidak bisa berkonsentrasi untuk melanjutkan perintah yang akan dia berikan kepada Hua Jin. Long Bai dengan tenang mengamati kekuatan yang berkumpul di hadapannya saat suaranya mengguncang udara. Saya berterima kasih kepada para kaisar dewa yang berkumpul karena tidak berusaha keras untuk bergegas ke sini. Bencana dari utara telah melanda wilayah timur dan selatan, dan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Oleh karena itu, saya harus menyusahkan kalian semua untuk berperang bersama saya untuk menghilangkan ancaman ini. Kaisar Qilin membungkuk sedikit sambil berkata, bagaimana kami berani melanggar perintah Raja Naga? Kaisar Naga Qi mengambil langkah besar ke depan, dan suaranya bahkan lebih keras daripada suara Kaisar Qilin. Membasmi ras iblis adalah tugas serius ras kita. Alam Kaisar Qiku telah lama bersiap menghadapinya, kami hanya menunggu kembalinya Raja Naga dan perintahnya. Bahkan jika aku mati setelah ini, aku tidak akan menyesal. Itu benar, teriak Kaisar Naga Hui. Alam Naga Hui-ku juga telah bersiap untuk hari ini. Setelah kami menerima perintah Raja Naga, semua guru ilahi di alam Naga Hui bersiap untuk berangkat. Setiap orang dari kita telah berkumpul di sini hari ini tanpa pertanyaan. Dengan Raja Naga yang memimpin penyerangan, kita pasti akan mencuci ras iblis terkutuk itu di lautan darah mereka sendiri. Sikap dan sentimen dari 5 kerajaan di wilayah ilahi barat jelas telah berubah. Kematian Dewa Naga Abu dan kekalahan menyedihkan Dewa Naga Penghancur Merah telah menyebabkan 5 kerajaan mempertanyakan aura tak terkalahkan dari alam Dewa Naga. Akibatnya, mereka akan menangani tugas apapun dengan rasa gentar sambil berusaha menjaga kekuatan mereka secara rahasia. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa Raja Naga akan memberikan perintah tirani yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia kembali, perintah yang menghilangkan semua pemikiran untuk mempertahankan diri. Oleh karena itu, mereka semua telah tiba di wilayah Dewa Naga dengan hati yang dipenuhi ketakutan, namun ketika mereka melihat seluruh pasukan alam Dewa Naga berkumpul di hadapan mereka, semua ketakutan mereka sebelumnya terhadap ras iblis dan pikiran mereka sebelumnya mempertanyakan tak terkalahkannya mereka. Alam Dewa Naga lenyap seperti asap. Raja Naga secara pribadi mengambil alih pertempuran ini dan semua Dewa Naga, penguasa naga, dan Master Naga telah dimobilisasi sepenuhnya. Selain itu, dia bahkan telah menghasilkan 5 monster tua paling mengerikan yang pernah ada untuk membantu mereka. Ini bahkan sebelum memperhitungkan para master ilahi inti dari 5 kerajaan mereka. Dengan kekuatan yang begitu besar, apa yang harus mereka takuti dari iblis utara? Beberapa dari mereka merasa ini tidak akan menghasilkan pertempuran yang mengerikan.
Mereka akan menyapu dan menghancurkannya hingga berkeping-keping seperti ombak yang menghancurkan istana pasir. Di sisi lain, satu-satunya kartu liar yang dimiliki iblis adalah Master Iblis Yunce, makhluk yang selalu menentang batas logika dan nalar. Namun, 5 monster tersembunyi dari alam Dewa Naga sama besarnya dengan kartu Truth. Sikap mereka tentu saja mengalami penyesuaian karena faktor baru ini. Raja Naga mengangkat tangan untuk menenangkan para kaisar dewa sebelum dia melanjutkan, naga ini sangat terhibur oleh semangatmu yang membara untuk menyingkirkan dunia ras iblis. Karena kalian semua adalah guru ilahi yang berdiri di puncak alam semesta yang diketahui, naga ini tidak perlu membuang waktu lagi untuk berbicara. Karena semua orang hadir, silakan pindah ke kota naga dunia. Setelah itu, kita akan langsung menuju ke alam laut dalam 10 arah, tempat di mana ras iblis mengumpulkan seluruh kekuatan mereka. Dunia, kota naga. Kaisar Qilin bergumam. Dia sepertinya mengenali nama itu dari suatu tempat, tapi dia tidak bisa mengingatnya saat ini. Ini. Kaisar Naga Biru menatap kota terapung itu. Raja Naga baru saja menyuruh mereka pindah ke kota naga dunia. Mungkinkah kota terapung ini benar-benar semacam kapal dalam yang istimewa? Raja Naga dengan tenang berkata, ini adalah kapal dewa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kuno Dewa Naga kepada kita. Kita bisa menggunakan kapal ini untuk melakukan perjalanan langsung ke alam laut dalam 10 arah wilayah selatan. Dan kita hanya perlu 2 jam untuk sampai ke sana. Setelah itu, gambar tersebut bergetar hebat dan roboh. Ini tidak mungkin, Qianye Yinger berkata saat pupil matanya mengecil. Dia dengan tegas menyuarakan ketidakpercayaannya. Kapal besar tercepat di wilayah ilahi barat adalah kuil hati tenang di alam naga biru dan kecepatan maksimumnya hampir sama dengan kapal dalam tercepat di wilayah ilahi timur, istana langit bulan hilang. Entah itu kuil hati tenang atau istana surgawi yang hilang, mereka masih membutuhkan setidaknya 3 hari untuk sampai ke sini dari alam dewa naga, bahkan dengan kecepatan tercepatnya. Lebih jauh lagi, tidak mungkin kapal besar yang sangat besar ini dapat mengimbangi kapal-kapal besar yang dibangun dengan kecepatan ekstrim. 2 jam, itu tidak masuk akal. Tidak, Qiu Yao menghela nafas panjang saat dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa namun tidak bernyawa. Sekarang dia sedang menangani semua kekuatan kerajaan barat, tidak mungkin Raja Naga berbohong. Selanjutnya, nama Kota Naga Dunia memang ada dalam pecahan ingatan yang terkandung dalam jiwa iblis yang aku warisi. Jika bukan karena itu, dia tidak akan menjadi begitu bingung sehingga dia tidak mampu mempertahankan citranya. Qianye Yinger menatapnya. Benda, apa itu? Qiu Yao menjawab, dunia roh langit dan bumi dan Kota Naga Dunia. Itulah nama dari 2 kapal dalam khusus yang ada sejak era para dewa kuno. Mereka berdua juga diilhami kekuatan World Piercer. Faktanya, Anda telah melihat dunia roh langit dan bumi sebelumnya. Alis Qianye Yinger berkerut sebelum dia berseru, mungkinkah tabut mendalam primordial Yunce? Benar, kata Qiu Yao sambil menganggukkan kepala. Meskipun mengkonsumsi energi dalam jumlah yang sangat besar, Anda secara pribadi telah menyaksikan kekuatan dunia roh langit dan bumi. Kami mengandalkan kekuatannya untuk dengan mudah menyelinap ke jantung alam dewa surga abadi dan melancarkan serangan kami. Sementara kota naga dunia ini, dalam ingatan jiwa iblisku, kota itu memang milik ras dewa naga, tapi siapa sangka kota itu tidak hancur dalam pertempuran mengerikan bertahun-tahun yang lalu dan benar-benar bertahan hingga saat ini. Nada suara Qiu Yao menjadi semakin muram seiring dengan setiap kata-katanya. Itu adalah kapal yang sangat besar pada tingkat yang sama dengan ark mendalam primordial.
Jadi bahkan jika Anda mengatakan kepada saya bahwa hanya perlu waktu sesaat untuk sampai di sini jika memiliki sumber daya yang cukup, saya akan tetap mempercayai Anda. Apalagi 2 jam yang baru saja diproklamasikan oleh Raja Naga. Pupil emas Qianye Yinger semakin menyusut. 2 jam, wilayah ilahi barat akan mampu melancarkan serangan mereka dalam 2 jam. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu diam-diam menyerap semua yang ada di sela-sela. Saat mereka mendengar itu, keduanya langsung berkata, "Ayo mundur." Inti dari kekuatan mereka, Master Iblis, tidak ada, dan pihak lain tidak hanya mengumpulkan semua kekuatan inti mereka, mereka bahkan telah menghasilkan 5 monster tua dari udara tipis. Iblis sama sekali tidak mempunyai peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Lebih buruk lagi, mereka hanya punya waktu 2 jam untuk mundur. Sangat jelas bahwa Raja Naga telah mengumpulkan kekuatan terbesar yang bisa dia kumpulkan sehingga dia bisa dengan kejam memotong semua rute pelarian ras iblis. Dia bertekad untuk memusnahkan mereka. Jika Qiwu Yao tidak bisa diam-diam membajak jiwa Zhou Suzi, mereka bahkan tidak akan punya waktu 2 jam ini. Orang-orang di dunia hanya akan menganggap tindakan ekstrim yang dilakukan Long Bai sebagai kekejamannya dalam menghadapi ras iblis. Tidak ada yang akan percaya bahwa ini sebenarnya berasal dari kebencian pribadinya terhadap Yun Ce. Dia ingin membuat Yun Ce putus asa, dan akhir yang paling mengerikan. Tidak, kami tidak bisa. Qianye Yinger berkata dengan suara gelap dan dingin saat alisnya turun drastis. Jika kita mundur, apa yang akan terjadi pada Yun Ce? Mutiara surga abadi saat ini sedang mempertahankan alam ilahi surga abadi yang terbuka, dan tidak bisa dipindahkan dengan sembarangan. Jika ras iblis mundur, lalu apakah mereka akan meninggalkan mutiara surga abadi, dan Yun Ce serta Sui Meiyin bersamanya, di alam laut dalam 10 arah? Jika kita mundur, kita masih memiliki kehidupan dan harapan. Jika kita bertahan, Qiwu Yao berhenti sejenak sebelum dia berbisik, berapa lama kita bisa bertahan? Mengingat garis waktu yang diberikan Yun Ce kepada mereka, dia akan membutuhkan sekitar 2 hari lagi untuk muncul dari alam surga abadi. Namun, kekuatan penuh wilayah ilahi barat akan menimpa mereka dalam 2 jam. Jika mereka mundur, mereka memang bisa mempertahankan hidup dan masa depan mereka. Mundur secara menyebar berarti mereka akan mempertahankan sebagian besar pasukan mereka bahkan jika wilayah ilahi barat mengejar. Terlebih lagi, begitu mereka melarikan diri kembali ke wilayah ilahi utara, tidak ada lagi yang dapat mengancam mereka. Namun pilihan ini setara dengan meninggalkan Yun Ce. Namun, memilih untuk dengan keras kepala mempertahankan posisi ini, kecuali jika keajaiban terjadi, skenario terbaik adalah penghancuran kekuatan mereka dan skenario terburuk adalah kehancuran total. Selain itu, tampaknya tidak mungkin bagi mereka untuk memberi cukup waktu bagi Yun Ce sampai dia bisa muncul dari alam surga abadi. Tangan Qianye Ying tiba-tiba terulur untuk meraih bahu Qiwu Yao, jari-jarinya menegang dengan kuat. Qiwu Yao, ini adalah pertama kalinya Qianye Yinger berbicara dengan Qiwu Yao dengan suara yang sangat kejam dan matanya juga bersinar dengan kebencian yang sangat gelap. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan saat ini, tetapi sebaiknya Anda memahami posisi saya terlebih dahulu. Yun Ce harus bertahan hidup. Bahkan jika semua orangmu dari wilayah ilahi utara harus mati untuk memastikan hal itu. Jari-jarinya yang gemetar semakin mempererat cengkeramannya. Kamu adalah seseorang yang paling mahir dalam mengobarkan hati dan pikiran orang-orang, jadi aku yakin kamu pasti bisa memikirkan cara untuk membuat semua orang menjual nyawanya demi Yun Ce. Bahkan dalam situasi putus asa ini, kamu harus
Jangan bicara padaku tentang logika atau rasionalitas sekarang. Dan jangan membuatku membencimu. Qi Wuyao berbalik untuk menatap Qianye Yinger dalam-dalam, tapi dia tidak melepaskan jari-jarinya yang mencengkeram bahunya dengan keras. Saya tidak mampu seperti yang Anda bayangkan. Selain itu, saya tidak perlu menggugah hati dan pikiran siapapun mengenai masalah ini. Pada akhirnya, dia tetaplah Ratu Iblis dan dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya sekarang. Saat dia menatap Qianye Yinger, matanya yang hitam pekat sekali lagi berubah menjadi jurang tak berdasar yang melahap jiwa yang bisa menelan segalanya. Kalau mau memilih bertahan dan mempertahankan posisi ini, anjurkan keluar dulu, bisiknya. Mata emas Qianye Yinger bergetar dan tangan yang dengan kuat menggenggam bahu Qi Wuyao mulai mengendurkan cengkeramannya. Di dalam aula tengah alam Dewa Laut Dalam, cahaya putih murni bersirkulasi perlahan di sekitar mutiara surga abadi tetapi jelas lebih redup dibandingkan beberapa hari yang lalu. Yang berjaga dengan setia dan tanpa kenal lelah di sekitarnya adalah ketiga leluhur Yama. Sudah berhari-hari sejak Yun Ce dan Sui Meiyin masuk, tapi mereka tidak kehilangan konsentrasi bahkan sekejap pun. Bagian depan aula tengah dipenuhi orang. Bahkan sekarang, sejumlah besar praktisi terbang dengan kecepatan tinggi. Itu karena Ratu Iblis telah mengirimkan perintah peringatan kritis. Segera, setiap praktisi penting dari ras iblis, kaisar dewa, dan dewa laut dari alam laut dalam 10 arah hadir. Ratu Iblis melangkah ke tempat terbuka, dan semua orang memusatkan pandangan padanya. Mengingat situasinya, apapun yang akan dia umumkan pastilah hal yang paling penting. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang karena telah melaksanakan perintah Master Iblis dan mempersiapkan serangan habis-habisan terhadap alam Dewa Naga. Bahkan saat dia berbicara, jiwa iblisnya memberitahunya bahwa kota naga dunia telah diaktifkan, dan kota itu mendekati mereka dengan tingkat kecepatan yang bahkan tidak bisa digambarkan sebagai kecepatan lagi. Apapun impiannya yang pernah ia alami sebelumnya, mimpi itu hancur tanpa ampun oleh pemandangan kapal yang melompat dari satu tempat ke tempat lain setiap saat. Meski begitu, dia tidak membiarkan suaranya atau ekspresinya goyah sedikit pun. Satu-satunya perubahan yang terlihat dalam penampilannya adalah pesonanya yang biasanya invasif menjadi sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Tapi, dia menghela nafas saat mengatakan ini, aku menyesal mengatakan ini, tapi situasinya telah berubah, dan tidak menjadi lebih baik. Semua orang menahan napas pada saat bersamaan. Selama 1 juta tahun, kami, ras iblis wilayah utara, terpaksa bersembunyi di kegelapan seperti tikus di bawah penindasan 3 wilayah dewa. Kemudian, melawan segala rintangan, kamu menghancurkan rantai yang mengikat kami begitu lama sehingga mereka hampir merasa seperti bagian dari kami, dan mengembalikan keinginan kami ke dunia ini sekali lagi. Jangan salah, kalian semua adalah kebanggaan wilayah ilahi utara dan ras iblis. Betapapun suramnya masa depan kita, Anda akan selalu dipuji sebagai generasi yang membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Anda akan selalu menjadi api harapan abadi yang menjaga generasi masa depan kita tetap hidup. Namun untuk saat ini, disinilah perjalanan kita harus berakhir. Kedengarannya seperti Qi Wuyao memuji pencapaian luar biasa mereka, tapi tidak ada yang merasa senang dengan hal itu karena alasan yang jelas. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Yang mulia, Fan Daoqi mengambil inisiatif untuk memulai pembicaraan, apa yang terjadi? Tolong bicara dengan jelas. Berkat Tuan Iblis dan Anda, kami telah mencapai sejauh ini. Dan kami akan dengan berani mengikuti kalian berdua bahkan sampai ke ujung dunia.
Ciu Yao meliriknya sebelum berkata, keberanianmu tidak pernah dipertanyakan. Akulah yang telah melakukan kesalahan besar. Saya baru-baru ini menyadari bahwa saya telah sepenuhnya meremehkan alam Dewa Naga dan kekuatan wilayah ilahi barat. Keributan kecil terjadi, tetapi kata-kata Ciu Yao selanjutnya segera membungkamnya. Kami tidak berada di wilayah yang familiar, tapi saya yakin beberapa dari Anda telah mendengar tentang pergerakan terbaru alam Dewa Naga. Pertama, Long Bai telah kembali lebih awal dari yang diharapkan. Kedua, Raja Naga tidak hanya tidak meremehkan kita, dia juga mengeluarkan perintah yang paling kejam, yang membuat semua serangan psikologis yang kita lakukan terhadap wilayah ilahi barat sejauh ini tidak berguna. Raja Naga tidak hanya mewajibkan setiap guru ilahi dari 5 kerajaan menjadi pasukannya, dia juga telah memanggil kembali setiap Dewa Naga, penguasa naga, dan Tuan Naga juga. Secara total, ada lebih dari 800 Divine Master di alam Dewa Naga saat ini. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat kita harapkan untuk dilawan secara langsung. Tidak hanya itu, 5 kekuatan tersembunyi yang setidaknya sekuat Dewa Naga Penghancur Merah sendiri telah muncul. Misalkan aku punya rencana yang bisa menangani 800 Divine Master, kelima Dewa Naga ini, bahkan mengubah harapan tipis itu menjadi sia-sia. Tidak jauh dari situ, Qianye Yinger yang mengerutkan kening harus menahan diri untuk tidak menyela Ciu Yao. Dia seharusnya memberikan jaminan kepada orang-orang saat ini, bukan mengatakan yang sebenarnya dan menyebarkan keputusasaan lebih jauh lagi. Apa yang dia pikirkan? Pada titik ini, ekspresi setiap orang iblis telah berubah menjadi yang terburuk. Mereka merasa seolah-olah Ratu Iblis telah menuangkan seember air es ke semangat juang mereka, memadamkannya dalam sekejap. Yan Tianxiao yang terkejut memohon dengan mendesak, Yang Mulia, apakah Anda mengatakan bahwa kami harus mundur? Ya. Tatapan tajam Ciu Yao menyapu orang-orang saat dia melanjutkan, semua dunia harus segera mundur segera setelah pertemuan ini selesai. Paling lama dalam setengah jam, kamu harus mengatur orang-orang itu ke dalam bahtera masing-masing, menyebar ke segala arah, dan melarikan diri ke wilayah ilahi utara dengan kecepatan tinggi. Keributan, lupakan umat iblis lainnya, bahkan iblis Yama, penyihir, dan pelahap bulan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Tunggu, kebanyakan orang tidak memiliki wewenang untuk mempertanyakan perintah Ratu Iblis, tetapi Kaisar Yama memilikinya. Sambil mengerutkan kening dalam-dalam dan berbicara dengan nada yang lebih dalam, dia bertanya, mengapa ini mendesak? Setengah jam terlalu lama, Ciu Yao menjawab, karena musuh akan menyerang kita paling lama dalam 2 jam. Ciu Yao tidak mengubah nadanya, tapi para pendengar tetap merasa seperti disambar petir. Wilayah ilahi barat akan menyerang mereka dalam 2 jam. Tentu saja, pikiran pertama semua orang adalah bahwa klaim Ratu Iblis tidak mungkin. Namun sebelum mereka dapat menyuarakan tuduhan mereka, Ciu Yao melambaikan tangannya dan membuat proyeksi. Itu adalah gambaran yang dia lihat melalui jiwa Zhou Suzi. Dalam proyeksi tersebut, mereka melihat sebuah kota terapung dengan banyak praktisi mendalam yang menakutkan di dalamnya, terutama sosok abu-abu atau putih yang berdiri di tengah-tengahnya. Berat, mereka cukup untuk menahan nafas mereka bahkan melalui proyeksi. Namun itu bukanlah hal yang paling menakutkan. Itu adalah fakta bahwa ruang di luar kota terapung itu berubah dalam sekejap, dan tidak terlihat seperti terbang sama sekali. Tidak, sepertinya kota terapung itu melompati dimensi itu sendiri. Pada saat yang sama, istilah asing yang disebut lompatan spasial muncul di benak semua orang. Apa itu? Yan Tianxiao berseru kaget.
Ini adalah proyeksi langsung yang saya buat dari mata-mata yang saya tanam di wilayah ilahi barat. Apa yang Anda lihat adalah apa yang terjadi saat ini, kata Qiu Yao. Alam Dewa Naga menyebut kota terapung ini sebagai kota naga dunia. Itu adalah kapal besar yang disembunyikan oleh alam Dewa Naga dari alam lain sampai sekarang. Itu adalah warisan Dewa Naga kuno, dan berisi kekuatan penusuk dunia di dalamnya. Kamu harusnya mengerti sekarang bahwa aku tidak berbohong atau melebih-lebihkan ketika aku mengatakan bahwa mereka akan tiba paling lama dalam 2 jam. Kami berharap bisa mengejutkan alam Dewa Naga, tapi ternyata alam Dewa Naga juga memiliki pemikiran yang sama dengan kami. Lebih buruk lagi, rencana mereka lebih kejam, licik, dan tiba-tiba dibandingkan rencana kita. Keraguan, kaget, panik. Setiap emosi meletus saat ini. Tidak hanya itu, Dewa Laut dan utusan ilahi dari alam laut dalam 10 arah juga menatap tuan mereka, Chang Xitian. Kaisar ilahi mengerutkan alisnya dan merenung seperti awan gelap, tapi dia memilih untuk tetap diam untuk saat ini. Dunia raja di wilayah ilahi barat telah bersatu menjadi satu. Dewa naga yang tersembunyi telah kembali ke dunia, dan tujuan mereka tidak lain adalah alam laut dalam 10 arah. Jika pertempuran benar-benar terjadi di sini, tidak berlebihan jika mengklaim bahwa wilayah tempat mereka berdiri akan hancur menjadi debu. Yan Tianxiao melambaikan tangannya dan menciptakan gebrakan yang menggetarkan telinga semua orang dan menghilangkan semua kebisingan. Kemudian, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah Tuan Iblis menyetujui hal ini? Ratu Iblis menggelengkan kepalanya pada awalnya, tapi berhenti di tengah jalan dan mengangguk perlahan. Kurasa tidak perlu menyembunyikan apapun sekarang. Dia menyingkir dan memperlihatkan pintu masuk tertutup ke aula tengah. Dikelilingi oleh 7 penghalang yang mengalir. Sebelumnya, saya sudah memberi tahu Anda semua bahwa Guru Iblis telah memasuki budidaya terpencil setelah memanfaatkan peluang terobosan. Sebenarnya, dia menemukan cara untuk menggunakan mutiara surga abadi dan mengaktifkan alam ilahi surga abadi. Saat ini, dia sedang berkultivasi di dalamnya. Praktis tidak ada orang yang tidak tahu bahwa mutiara surga abadi ada di tangan Yun Ce. Qianye Yinger kembali menatap Qiu Yao dengan pandangan tidak percaya. Mengapa dia mengungkapkan hal ini juga? Qianye Yinger tidak mengerti apa artinya menukar kejujuran dengan kejujuran saat menghadapi kematian. Kecerdasan dan kekejamannya mungkin tidak dapat dilampaui oleh siapapun, tetapi kemampuannya untuk mengendalikan keinginan rakyat pada akhirnya jauh di bawah kemampuan Qiu Yao. Apakah tidak mungkin untuk masuk atau keluar dari alam ilahi surga abadi dengan bebas? Yan Tianxiao bertanya. Qiu Yao menggelengkan kepalanya sebelum menjawab, alam ilahi surga abadi adalah dunia dengan hukumnya sendiri yang independen. Itu benar-benar terpisah dari dunia nyata, artinya Master Iblis tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Tidak ada cara untuk mengirim pesan kepadanya juga. Selain itu, gangguan eksternal dilarang keras setelah mutiara surga abadi diaktifkan. Jika tidak, alam ilahi surga abadi mungkin runtuh, dan dalam skenario terburuk, Master Iblis sendiri mungkin mati bersamanya. Ekspresi Yan Tianxiao menjadi serius. Berapa lama lagi Master Iblis akan berkultivasi di dalam alam ilahi surga abadi? 2 hari, kata Qiu Yao acuh tak acuh. Master Iblis adalah reinkarnasi Kaisar Iblis, dan dia mampu menciptakan keajaiban apapun situasinya. Namun kali ini, nasib tidak berpihak pada kita. Kita harus mundur. Tapi, Fen Daoqi menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya, apa yang terjadi pada Master Iblis jika kita mundur sekarang? Saya memahami bahwa mutiara surga abadi tidak boleh diganggu,
Tetapi apakah mungkin untuk memindahkannya ke dalam bahtera yang dalam? Menggunakan cara paling lembut yang bisa kita pikirkan. Qiu Yao terdiam beberapa saat sebelum menghindari pertanyaan itu. Jangan khawatir, aku sendiri yang akan melindunginya. Tugas Anda adalah segera pergi. Kita sudah terlalu lama membuang-buang waktu. Arti di balik kata-katanya menjadi jelas. Keributan itu berubah menjadi keheningan yang mematikan sekali lagi. Maksudmu kita bisa mundur, tapi Tuan Iblis tidak bisa. Tapi itu berarti. Qiu Yao berkata, ini adalah pilihan yang buruk, tapi itu juga satu-satunya pilihan yang kita miliki. Tanpa Master Iblis, pertempuran apapun yang dilakukan melawan wilayah ilahi barat hanya akan berakhir dengan kehancuran total. Jika kami pergi sekarang, kami masih memiliki harapan dan masa depan. Dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan lagi sebelum tiba-tiba mengerutkan kening. Apa lagi yang kalian tunggu? Kita hanya punya waktu 2 jam lagi. Kita tidak boleh menyia-nyiakan satu momen pun. Pergi dan buat persiapan untuk mundur sekarang. Tidak. Tangisan seorang pemuda tiba-tiba terdengar di udara. Itu adalah Tian Guhu dengan ekspresi terdistorsi di wajahnya. Kita tidak akan pernah bisa meninggalkan guru iblis. Qiu Yao memelototinya. Kalau begitu, apakah kamu akan mati sia-sia? Anda telah membuat sejarah. Anda telah mendapatkan lebih dari cukup kejayaan. Saat ini, mundur adalah pilihan paling bijak dan satu-satunya yang kita punya. Selama kita melarikan diri kembali ke wilayah ilahi utara, selama kita masih hidup, selalu ada harapan untuk kembali. Ini bukan waktunya untuk bertindak secara emosional. Tanpa Master Iblis, kita tidak akan menciptakan era iblis, betapapun singkatnya. Tanpa Master Iblis, kita tidak akan menciptakan sejarah apapun. Tanpa Tuan Iblis, kita bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk menginjakkan kaki di tanah ini sekarang. Wajah Tian Guhu memerah, dan suaranya bergetar. Kami mungkin tidak dapat bertahan pada rintangan terakhir ini, tapi setidaknya kami akan menunjukkan bahwa kami bukan lagi hewan yang dikurung di wilayah ilahi utara. Sudah lama nenek moyang kita ingin memandang rendah para penindas kita dan menikmati ketakutan mereka. Orang yang benar-benar menempa era dan keajaiban ini bukanlah kita, tapi sang guru iblis. Kami hanyalah iblis beruntung yang bisa menikmati bayang-bayang kegelapannya. Dengan mengingat hal itu, saya tidak akan pernah bisa meninggalkan guru iblis untuk menghadapi wilayah ilahi barat sendiri. Ini adalah perintah. Suara Qiu Yao menjadi semakin parah. Maafkan saya, tapi itu adalah satu perintah yang tidak akan saya patuhi. Tian Guhu berlutut, namun tekadnya tak tergoyahkan. Jika saya bisa selamat dari krisis ini, Anda boleh menghukum saya sesuka Anda. Tapi satu-satunya caramu membuatku meninggalkan Tuan Iblis di saat krisis, adalah dengan mengeksekusiku. Qiu Yao tetap mengerutkan kening, tapi suaranya sedikit melunak saat dia menjelaskan dengan sabar, Tian Guhu, aku tidak buta terhadap kesetiaanmu. Namun, meskipun masuk akal bagi saya, istri Tuan Iblis untuk hidup dan mati bersamanya, Anda berbeda. Hidup dan kekuatanmu harus dicurahkan untuk kelangsungan wilayah ilahi utara. Kamu tidak pantas mati dalam kematian yang tidak berharga bagi Tuan Iblis. Saya pasti tidak setuju, Yang Mulia. Tian Guhu menjawab tanpa ragu-ragu, mulai sekarang, Guru dari Tian bersumpah akan menumpahkan seluruh darah dan kekuatannya hanya untuk Tuan Iblis. Kata-katanya menyebabkan telinga berdenging, hati berdebar kencang, dan jiwa menggigil. Bagus sekali, anakku. Tian Muyi, Raja Alam Surga Kekaisaran meraung saat dia berdiri di samping Tian Guhu. Pernyataannya selanjutnya mengguncang dunia.
Bahwa kita berdiri di tanah ini dan berjemur di bawah sinar matahari sudah merupakan suatu kebaikan yang mungkin tidak akan pernah kita bayar seumur hidup. Membiarkan Tuan Iblis mati saat kita melarikan diri. Rasa bersalah akan menghantuiku sampai aku mati. Jika perang kita melawan surga harus berakhir di sini, biarlah. Kami hanya akan mempercayakan tugas kami kepada generasi berikutnya. Tapi hari ini, Raja Alam Surga Kekaisaran Tian Muyi akan bertarung demi Tuan Iblis dengan seluruh kekuatannya. Dia bahkan berbalik dan berteriak, "Orang-orang dari Alam Surga Kekaisaran, perhatikan seruanku. Pertarungan yang akan datang ini adalah pertarungan yang tidak bisa kembali. Pertarungan ini dilakukan atas nama Master Iblis dan Master Iblis saja. Semua yang ingin pergi boleh menaiki kapal Imperial Heaven dan pergi sekarang. Jika Anda berhasil kembali ke wilayah ilahi utara, saya percaya Anda akan menjadi pembimbing dan harapan bagi generasi masa depan kita. Ingat, tidak ada yang akan menghentikan Anda, dan tidak ada yang akan mencemooh Anda karena membuat pilihan ini. Adapun mereka yang ingin bertarung demi Master Iblis, berdirilah di belakangku sekarang." Sebuah adegan yang mengejutkan setiap praktisi mendalam 10 arah alam laut dalam yang hadir dan bahkan Qianye Yinger terjadi. Setiap praktisi mendalam Imperial Heaven Realm telah pindah ke belakang Tian Muyi dan Tian Guhu seolah-olah mereka telah berlatih ini sepanjang hidup mereka. Tidak ada satu orang pun yang memilih untuk lolos dari pertarungan ini.